Yap, welcome. Di sini aku tadi ya kan, menemukan sebuah konten yang menarik gitu. Pembahasan yang menarik bahwasanya ada HR yang menolak untuk ya menerima sebuah ya banyak ya. Banyak lamaran gitu yang cuman punya modal bootcamp gitu kan. Nah, di sini gitu aku nggak nyalahin dari HR ataupun aku nggak nge-share thread gitu kan. Supaya nama baik kalian semua, kita semua gitu kan, itu terjaga dan aku nggak ngomong itu jelek ya kan. Dan di sini kita dekati untuk kenapanya gitu. Jadi alasannya adalah karena ya pemahaman mereka kurang dari hanya cuman pakai library aja gitu kan. Nah di sini kita, karena aku spontan ya kan nggak pakai script, jadi mungkin kalau agak terbata-bata maafkan saya gitu kan. Nah di sini gitu kita dekati dengan yang namanya penyelarasan visi misi dulu ya kan. Jadi penyelarasan visi misi apa itu bootcamp gitu kan. Nah, bootcamp itu setauku itu adalah program pelatihan intensif ya kan, untuk kita memasuki bidang-bidang tertentu lah ya. Nah, untuk dari timelinenya itu dari 1 sampai 6 bulan. Jadi ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, sekitar segitulah ya. Nah, di sini ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, jelas untuk menemukan daripada ya terus kayak gitu aja lah ya. Nah, terus gitu, gimana timeline dari eh, pelatihan ini tuh kan atau bootcamp ini bekerja gitu kan. Jadi yang pertama gitu. Jadi yang pertama jelas kita nyari-nyari dulu info-infonya. Mulai dari Digitalen itu ada dari Kominfo. Itu biasanya sebulan ya kan, sebulan sampai mungkin 3 bulanan. Tapi kebanyakan sebulan aja. Terus dari Instagram, jelas dari Instagram ini bisa sampai 6 bulan. Dan ya udah ya kalau mau daftar ya cocok ya didaftarin ya kan, jangan diplototin aja gitu. Nah terus gitu abis itu ya jelas kalian akan tes. Nah di mana tesnya ini kadang berlapis-lapis, nggak cuman sekali dua, nggak cuman sekali aja gitu. Jadi ada tes, kadang tes ilmu pengetahuan umum kayak ada bahasa Inggris dan segala macam gitu kan. Terus ada tes yang untuk khusus kalian daftar ini. Jadi contoh kalian daftar coding gitu kan. Itu nanti ya kalian ya ibaratnya harus ngoding apa pengalaman tentang itu sampai mana gitu kan. Nah di sini itu agak nyebelin. Kenapa gitu? Ini jujur aja dari aku ya kan. Kita bisa nyontek gitu. Ya, jangan pure-pure banget lah. Nah, kalian nyontek gak nyontek itu nanti akan berpengaruh nanti ya daripada hasil dan gimana cara kalian untuk keep up dari yang pelatihan itu tadi. Nanti kita bahas nanti ya. Nah, habis itu gitu ya kalau kalian keterima ya dapat email keterima gitu. Kalau enggak ya wes selesai. Kalian cari lagi bootcamp baru. Nah, terusan gitu. Nah di sini ya. Biasanya meeting perdana itu di pagi sampai siang lah. Jarang malam gitu kan. Jarang-jarang banget malam. Nah, terus mulai pelatihannya gitu, itu malam gitu. Nah, biasanya gitu yang pelatihnya sendiri itu biasanya dari bootcamp sebelumnya yang paling oke itu. Nah, terus jadilah pelatih gitu kan. Nah, atau enggak dari yang udah punya experience baru gitu. Nah, yang kalau yang ini bagus, agak bagus. Nah, biasanya ya yang punya pamor dan segala macam itu yang ibaratnya ya, oh aku apa ya buka pelatihan gitu kan. Oh, nah terus ya wis itu yang narasumbernya tuh ya yang nyiptain sendiri, yang influencernya sendiri gitu kan. Nah itu kadang juga ada. Dan dari harga yang bayar gitu sama yang gratis itu biasanya yang bayar tuh mulai dari harga 300 sampai jutaan, 1,5 jutaan gitu kan. Terlalu mahal sekali menurutku ya. Dan itu cuma sebulan gitu. Ada yang cuma sebulan, ada yang cuma 3 bulan, 6 bulanan ya. Kalau yang bayar jelas kalian sedongo apapun tetap keterima lah kayak gitu kira-kira. Nah terus setelah itu gitu kan, mungkin muncul pertanyaannya, di mana kok kita bisa nggak keterima gitu kalau cuma modal bootcamp aja gitu. Nah, di sini aku nggak ngomong bootcamp aja itu jelek ya kan. Dan kita dekati dulu dari pertama pesertanya. Itu menurutku lebih pas untuk pesertanya sendiri gitu kan. Nah, di sini pesertanya gitu yang selama ini aku ikuti itu kan. Ya, mulai dari yang aku dulu jujur aku rajin ikut bootcamp dulu pas kuliah gitu kan. Pas kuliah ya sampai sekarang pun juga sering ikut ya kan. Yang pertama ya karena gabut. Yang kedua nguli sertifikat walaupun aku tahu itu tidak berguna ya kan. Nah walaupun nggak berguna itu maksudnya ya kayak oh aku mau mendaftar di bidang ini tapi aku belajarnya di bidang lain gitu karena ya ingin tahu aja gitu. Nah di sini itu mulai dari yang gratis sampai bayar aku pernah ikut. Mulai dari yang kelar sampai nggak kelar aku juga pernah ikut juga. Terus mulai dari yang ibaratnya hmm, apa ya yang dapat sertifikat doang sampai dijanjiin kerja ya kan, sampai sekarang pun aku juga nggak terima-terima juga tuh dari mitranya kayak gitu kan. Terus yang terakhir itu
Itu mulai dari yang cuma dapat sertifikat doang sampai dapat merchandise ya kan. Mulai dari yang IT gitu sampai yang nggak non IT juga, yang desain grafis animasi itu juga pernah juga. Jadi berbagai macam lah, banyak banyak banget lah. Mulai dari yang sebulan sampai 6 bulan ya itu juga pernah semua. Berbagai macam orang sudah aku lewati gitu kan. Jadi di sini adalah rekapannya gitu. Kenapa sangat sulit lah, ibaratnya cuma modal bootcamp aja ya kan. Jadi yang pertama adalah dari pesertanya. Jadi tadi ya, kalau kita nyontek tadi, misalkan ya memang keterimanya lebih tinggi lah ya. Aku ini juga sering nyontek aja kayak gitu kan. Nah tapi itu untuk keep up gitu kan. Karena beberapa bootcamp gitu, ada beberapa bootcamp, ada beberapa kayak misalkan pesertanya gitu, itu nggak dongo, nggak terlalu apa ya, goblok lah biasanya ya, lebih sopan lah ibaratnya ya. Nah itu ibaratnya gitu, ada yang lebih jago juga gitu, ada yang sangat jago juga gitu. Nah di sini kan menimbulkan pertanyaan, kalau yang ini untuk pemula kenapa yang jago udah masuk gitu kan. Nah itu karena ya tadi buat ngelamar kerja ya kan, dijajanin ikut kerja gitu, karena yang ahli aja sampai tetap nggak dapat kerja gitu. Nah dan segala macamnya kayak gitu. Terus gitu kita lanjut lagi, karena nggak dungu tadi kan. Nah mereka kadang gitu kalau kita belajar lah seperti di kelas gitu kan, kalau yang satu udah ahli gitu kan, biasanya kan oh dia aktif gitu, ahli pasti aktif gitu kan, kebanyakan gitu udah ahli aktif gitu. Nah terus kita tanya, dia pasti tanya-tanya gitu kayak oh di materi X gitu, masih di materi X gitu kan, oh udah tanya-tanya nih sampai detail banget materi bla bla bla. Nah kita yang cuman ya, kita konsepnya tuh di situ kayak nemenin dia belajar gitu, bukan kayak kita belajar bareng. Jadi gitu, kalau aku sendiri ya harus keep up lagi gitu, harus keep up, harus belajar lebih lagi ya kan, harus lebih lagi supaya ya setidaknya aku harus bisa mengimbangi pace belajar ini gitu. Jadi pace belajarnya sudah semakin cepat gitu kan, tiba-tiba udah sampai X B dan sebagainya macamnya itu juga ada. Nah kayak gitulah, tapi biasanya kebanyakan udah pada bisa ngerem-ngerem sendiri gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi ketika udah pada ahli itu rasa males untuk belajar tuh tinggi jujur aja, karena walah ngapain gitu kan, walah tiba-tiba PR-nya terlalu sulit lah ibaratnya, kok tiba-tiba dapat kayak gini lah, kayak gitulah. Jadi untuk keep up, walaupun kayak aku sendiri gak punya di background dari desain grafis gitu misal, untuk keep up gitu itu ya cukup susah ya kan, gambar gitu kan. Wah, aku gak terbiasa gambar sama yang sering gambar tiap hari gitu kan, pasti lebih cepet lah. Dan aku kan juga harus mikir juga kan, oh ini mau gambar apa, imajinasinya terbatas dan segala macam kayak gitu. Jadi nggak usah kerjain aja lah kayak gitu kan, nggak ada tanggungan gitu. Nah ini yang kedua nih yang penting, jadi tanggung jawab. Nah jadi tanggung jawabnya kita gitu kan, itu karena waktunya sebulan aja gitu, dan kebanyakan yang ikut bootcamp itu antara kalangan mahasiswa yang lagi belajar atau ibu rumah tangga gitu kan, atau ya ibaratnya bapak ibu lah kayak gitulah, yang ingin switch job atau ingin nambah branch freelance gitu kan. Terus yang ketiga itu ya kelas pekerja gitu kan. Ketiga-tiganya ini ya kita semua pasti punya kesibukan lah, kayak oh aku sering kuliah, aku sering ikut bootcamp yang lain gitu kan, harus ibaratnya nemenin ibu ke pasar dan segala macam gitu kan. Nah yang di sini menyebabkan apa gitu kan, kita belajar ya seadanya aja gitu. Nah kayak gini, nah memang gitu nggak dipungkiri ada orang yang nggak apa ya, belajar lebih lah dari kita gitu kan. Nah tapi di sini nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah jadi kenapa kayak gitu kan, oh habis aku ibaratnya belajar lebih gitu kan, bukan belajar lebih sih, ya udah kayak belajar aja gitu di rumah, ya nggak belajar lagi, ngulik-ngulik lagi, walaupun ngulik-ngulik lagi gitu ya. Biasanya aku terbatas pada program yang dipakai aja gitu. Oh gimana sih cara pakai program ini, gimana sih cara pakai ini ngapain sih gitu, oh ini apaan sih gitu, ini jadinya apa, kayak gitu aja, ngetes kayak gitu aja terus gitu, kita teruskan gitu. Nah jadinya ya gimana ya, skill yang didapat padahal dari bootcamp itu terkesan cuman ngecover fundamentalnya aja, ngecover fundamentalnya, nggak sampai se-expert itulah ibaratnya lah ya. Nah jadi ya kita kembali lagi ke topik yang nomor 3 gitu kan, kita lanjut ke topik nomor 3, yaitu adalah waktu. Dalam waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, jelas hasilnya akan berbeda gitu. Nah sebagai contoh gitu, aku ikut yang 1 bulan gitu, contoh aku ikut yang cloud 1 bulan dari sebuah mitra gitu kan, sama yang 1 bulan juga dari desain grafis animasi ya, kayaknya animasi 2 dimensi. Nah kalau ditanya gitu kan, kalau ditanya paham apa enggak gitu, kalau cloud paham karena aku punya background sedikit di bidang IT gitu kan. Jadi walaupun aku nggak keep up sedikit gitu kan, setidaknya aku masih paham world konteksnya gitu. Tapi ketika yang desain grafis gitu kan, kalau sebulan gitu,
selesai hidupku kalau ditanyain kayak gitu-gitu ya kan. Nggak tahu lah ibaratnya lah. Ini apa gitu kan. Karena ya tadi dites tuh untuk ngetes pemahaman kalian, dan karena kita nyontek tadi ya nggak paham juga gitu kan. Indian. Nah, terus gitu dalam waktu itu juga gitu kita biasanya juga dikasih PR, dikasih apa ya namanya? Dikasih banyak lah kayak gitulah istilahnya lah ya. Dikasih PR, kasih ujian gitu kan. Nah, karena kita nggak ada tanggungan gitu. Kalau contoh kuliah gitu kan, kita nggak ngerjain PR, nilai kita C gitu kan. Wah, nilai kita C, D, E gitu kan. Nilai C, D, E ya kita kalau kuliah ya itu akan berpengaruh kita ke depannya gitu. Kayak ini kelamar kerja dan segala macam, dan itu kan sifatnya kan permanen ya kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh ketika ikut bootcamp gitu kan, kita juga nggak punya kewajiban sebenarnya untuk nyelesain semua itu. Dan jujur aja gitu, ada beberapa bootcamp yang aku nggak ngelarin tugasnya karena gitu ya tadi skillnya terlalu imba gitu kan, skillnya terlalu imba, dan kesibukannya juga banyak juga gitu, jadi apple to apple lah ibaratnya ya. Nah, sehingga menyebabkan apa yang terjadi gitu kan, menyebabkan apa yang terjadi jelas aku mengorbankan yang nggak terlalu impactful, ibaratnya nggak terlalu ada konsekuensinya, yaitu adalah bootcamp gitu kan. Kita bootcamp nggak apa ya, ibaratnya gagal sekali kan masih ada banyak bootcamp kan pemikiranku, tapi kalau kuliah, keluarga, terus kerja dan segala macam kan ya sifatnya lebih ke masa depan ya kan. Nah, kayak gitulah ibaratnya kan. Dan apa yang terjadi gitu, yang terjadi adalah ya tetap lulus aja gitu, tetap dapat sertifikat kelulusan, terus tetap dapat berbagai macam gitu kan. Jadi kualitas lulusnya tuh ya lulus aja gitu, nggak ada yang lebih, kayak nggak ada standarnya lah ibaratnya lah ya. Nah, terus kita cari motivasinya tadi, dimotivasi kita ngelamar kerja gitu kan, ngelamar kerja sorry, ikut bootcamp gitu kan. Kalau aku sendiri itu untuk dapat sertifikat internasional gitu, awal-awal banget itu. Nah, jadi kalau untuk dapat ibaratnya sertifikat internasional ini biasanya syaratnya ya cukup mudah. Pertama, kalian rajin ikut gitu kan. Ya, ikut aja absen dan segala macamnya gitu. Yang kedua biasanya harus aktif gitu. Nah, kalau udah dua itu gitu, ya udah pasti kalian dapat itu. Dan setelah semua ini gitu, kurasa kalau untuk dapat sertifikat internasional itu agak terlalu berlebihan ya. Kenapa? Ya vouchernya untuk kita tes dapat sertifikat internasional. Karena dari yang pemahamanku sekarang gimana cara aku ngelakuinnya semua ini gitu kan. Sertifikat internasional itu didapatkan dan layak kita dapatkan gitu kan ketika kita udah punya experience terlebih dahulu gitu. Jadi kayak udah setahun 3 tahun di sini gitu kan, kita udah paham, wah aku mau mengambil sertifikasi internasional gitu, kayak ya ini bagus gitu, kayak maksudnya aku membranding diri aku sebagai label profesional yang udah tersertifikasi gini, udah 3 tahun aku punya ini loh sebagai yang membuktikan gitu kan. Nah, masalahnya gitu, nah ini baru sebulan gitu, dan sebulan pun ya kayak kuliah online pada umumnya, belajar online pada umumnya lah. Kadang aku tinggal ke WC, kadang aku tinggal makan, main. Ya yang penting login join aja gitu kan. Nah, yang penting aktif tadi, di awal tanya udah kelar. Nah, dapat voucher gitu kan, dapat voucher. Nah, voucher ini gitu. Ya nanti kita bahas di episode selanjutnya aja ya. Itu aku spoiler aja kenapa dan gimana trik-triknya gitu kan. Menurutku cukup berguna lah. Nah, terusan kita dekati tadi dengan kata-kata yang kita udah dapat bayangan ya kan, kenapa cukup sulit lah ya untuk kita cuman modal bootcamp aja gitu, karena tadi dari individunya nggak ada usaha dan segala macamnya kayak gitu kan. Dan yang terakhir gitu, itu menurutku salah mitra dan individunya sendiri ya. Dari mitra gitu, itu menjanjikan sesuatu yang cukup sulit untuk di era sekarang, yaitu mendapatkan pekerjaan gitu kan. Sebagai contoh gitu, kalau kalian sering lihat iklan gitu kan, nggak nyebut iklannya apa ya kan, data analis sangat dibutuhkan di dunia ini gitu kan. Banyak data analis yang dibutuhkan. Kayaknya semuanya butuh data gitu kan. Dan data analis di Indonesia tuh nggak ada gitu. Dan kita harus ibaratnya, dan kamu harus jadi salah satunya gitu. Dan itu sering diputar kayaknya ya banyak sekali lah ya ibaratnya lah. Menyebabkan apa gitu? Nah, menyebabkan kita semua tergoda gitu. Nah, sebenarnya itu dongo ya kan. Itu jahat sebenarnya menurutku. Ya nggak jahat banget sih. Karena apa? Karena seharusnya gitu ya semua orang jadi data analis ya kan, ya siapa yang mau dianalis gitu. Nah, dan ini sepemahamanku sendiri ya kan,
kebanyakan perusahaan itu data itu gak terlalu penting gitu, karena kebanyakan data analis itu digunakan ketika perusahaan itu udah settle dan udah bagus lah ibaratnya, baru kita pakai data analis. Dan bahkan yang perusahaan-perusahaan yang temanya IT gitu, yang bener-bener berkaitan dengan data lah. Kalau yang cuma berkaitan dengan alat berat dan segala macam biasanya nggak begitu pakai lah. Dan itu pemahamanku ya, nggak semua perusahaan ya kan. Bahkan perusahaan IT sendiri, startup site IT sendiri itu nggak pakai data analis gitu. Nah itu sepemahamanku ya, kayaknya sepengalamanku lah. Dengar dari info dan magang di sana sini gitu. Dan kayak ya udah gitu kan, capek gitu. Ibaratnya banyak orang tergoda, jelas itu nyari duitnya aja gitu kan, dan kalian juga tergoda gitu, kebanyakan juga nyariin kerja gitu. Dan bahkan di beberapa bootcamp gitu, nyariin kerja itu ingat ya, nyari aja gitu, bukan diterima kerja. Kebanyakan ya kayak gini modelannya. Oh, ada lowongan A B C D E X gitu, kita daftarnya cloud gitu kan, kita daftarnya cloud gitu misalkan. Kadang yang di lowongan itu ada mobile, ada banyak lah yang nggak sesuai dengan yang kita pelajarin gitu kan, sehingga apa gitu ya, itu bagus sih, kayaknya lebih banyak peluang gitu kan ya. Tapi kita lihat sendiri kalau ya hanya dengan modal bootcamp dan lagi gitu, gimana cara kita ngelamar kerja gitu kan, syaratnya kan juga minimal 2 tahun dan segala macam ya, kayaknya kita cuma masih punya pengalaman sebulan sampai 6 bulan ya kan, nggak bakal bisa diterima juga, apalagi itu basic ya kan. Dan study case yang kita pelajari gitu, kita cuman belajar kayaknya kebanyakan itu fungsi-fungsinya aja, ini kayak gimana, ini kayak gini gitu kan, caranya kayak gini gitu, dan nggak mengcover gimana caranya untuk kita kayak, oh ini cara kerjanya gimana, ini kayak gini, ini dalamnya gimana, kayak gitu tuh nggak dipelajari biasanya, cuman ini pakai ini aja, oh ini kalau kayak gini pakainya ini, nah kayak gitulah, what a bullshit gitu kan. Nah terusan kita dekati dengan ya itu ya, kayak tadi itu banyak faktor. Nah kalau ditanya gitu, misalkan tadi data analis gak paham, misalkan ini kita ambil contoh data analis gak paham gitu kan, cuman paham gimana cara gunain programnya, contoh Power BI ya kan, Power BI, terus yang kayak map itu apa ya namanya ya, kayak gitulah, Tableau ya, Tableau. Nah Tableau itu gitu-gitu aja gitu kan, kayak gimana, oh cara pakainya cuman gini-gini aja gitu kan, nggak paham nih, cuman pakai library aja, cuman bisa pakainya aja lah ibaratnya lah kan, nggak tahu dalamnya kayak gimana, apakah salah gitu. Di sini menurutku yang sudah belajar itu, nah dan pakai logika aja, menurutku jawabannya adalah jelas salah gitu kan. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak tahu di dalamnya kerjanya gimana ya kan, nah kita juga nggak tahu nih hasil yang ada di situ tuh bener apa enggak ya, taunya ya juga salah, oh taunya oh ini hasilnya ini gitu kan, tapi kan nggak tahu cara kerjanya gimana. Misal kita mean gitu kan, mean pakai fungsi X gitu kan, nah ya kita nggak tahu nih fungsi X itu cara kerjanya gimana ya kan, terus Indian gitu ya wis kelar gitu kan, bahasanya juga nggak tahu lah ibarnya. Nah tapi aku nggak ngomong semua bootcamp itu jelek, biasanya yang bagus itu yang menurutku 3 sampai 6 bulan. Nah kenapa aku berkata seperti ini, karena setiap kali aku ikut yang 3 sampai 6 bulan gitu, contoh yang mobile gitu, mobile yang 6 bulan gitu kan, 1 semester lah ibaratnya, dan machine learning yang 1 semester gitu, itu aku dari Bangkit dan ada lagi satu gitu kan, itu pas mahasiswa. Itu pemahamanku juga udah bagus gitu, udah oh aku bisa ngulik yang bagian mana yang kurang, oh aku tahu ini ada apa aja teknologinya dan segala macam, dan itu bagus itu. Dan sedangkan yang 1 bulan biasanya cuma ngecover, oh nanti lanjutannya kalian nonton di video YouTube deh, oh kalian kalau nanti kayak gini, terus nanti selalu update kayak gini, nah kayak gitu gitulah. Nah aku nggak ngomong sekali lagi setiap bootcamp itu jelek, dan aku nggak ngomong setiap ya dan segala macamnya lah. Nah dan mungkin saranku sendiri ya kan, setelah ikut bootcamp gitu biasanya gitu, kalau yang kita benar-benar kusuk ya kan, ibaratnya ikut kusuk ya, kita serasa mengalahkan dunia ini gitu, dunia perdataan ini nggak bisa diselesaikan kalau nggak ada kita gitu, padahal ya gitu-gitu aja kemampuannya gitu kan. Dan mungkin lebih ke saranku aja yang nonton yang mau ikut bootcamp gitu kan, jelas lebih ke menekankan gimana belajar di luar itu juga lebih penting ya kan, maksudnya bukan di luar kalian nggak ikut gitu, maksudnya adalah oh udah dapet nih, kalian mengembangkan sendiri asal muasalnya gimana gitu kan, kalian searching di internet oh butuhnya apa dan segala macam, prospeknya gimana dan segala macamnya, jangan asal-asal ikut aja. Kebanyakan merugikan waktu ya,
terusan. Biasanya kalau yang dijanjiin kerja itu dicariin aja gitu, kita apply sendiri, ditolak sendiri gitu kan, dan jadinya ya struggle sendiri gitu, boros kota aja. Dan yang terakhir gitu, kalau kalian memang, dan ini mungkin pernyataan yang menurutku cukup kontroversial ya, kalau kalian udah bisa gitu, mending jangan ikut bootcamp, mending kalian cari portofolio yang lain lah ibaratnya untuk mempertebal ya. Dan ini mungkin kita bisa adu lah, kenapa gitu. Biasanya kalau bootcamp itu ya mungkin adalah motivasi kayak cari sertifikat internasional, cari lowongan pekerjaan dari situ gitu kan. Nah itu mungkin kalian bisa boleh lah, tapi kalau misalkan gak ada apa-apa cuman kalian mau ikut gitu, mending jangan. Kenapa? Ya rugi gitu, ruginya gimana gitu ya, karena dia dari basic lagi, dari nol lagi ya kan. Kalau udah ahli ya ya udah, merugikan diri kalian sendiri, buang kota dan segala macamnya. Dan sekali lagi, kalau aku salah mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar gitu kan, gimana realitanya, gimana mungkin pengalaman kalian lah kayak gitulah. Ini pengalamanku pribadi ya kan, karena ya idean gitu ya, ditolak aja kalau modalnya bootcamp dan segala macamnya gitu kan. Dan mungkin itu gitu kan, sekali lagi koreksi aku kalau salah ya kan, di kolom komentar atau DM lewat Instagram, terserah gitu. Dan mungkin itu, makasih udah nonton, bye bye.